Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang reproduksi ikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biseksual. Biseksual adalah jenis ikan yang memiliki dua kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain dapat dibedakan antara jantan dan betina. Selanjutnya adalah hermaprodit. Sel sperma dan sel telur terdapat dalam satu individu. Tipe-tipe hermaprodit dibedakan menjadi 3, yaitu hermaprodit singkorin, hermaprodit protandri, dan yang terakhir hermaprodit protogini. Tipe reproduksi yang ketiga ada parthenogenesis, yaitu terjadinya embrio tanpa fertilisasi. Parthenogenesis terbagi menjadi 2 tipe, yaitu androgenesis, yang perkembangan embrionya hanya mengandung kromosom ayah karena kegagalan sel telur untuk berpartisipasi dalam pembuahan, dan ginogenesis, di mana perkembangan embrio hanya mengandung kromosom ibu karena kegagalan sperma untuk menyatu dengan inti telur. Organ reproduksi. Organ reproduksi pada ikan ada 2, yaitu testis dan ovarium. Testis untuk ikan jantan dan ovarium untuk ikan betina. Testis pada umumnya berpasangan, berwarna putih dan kekuningan. Ukurannya lebih kecil daripada ovarium. Terletak pada dinding dorsal bagian tubuh, dan beratnya mencapai 12% dari berat tubuh ikan. Kemudian sepasang testis ini berfungsi sebagai penghasil sel kelamin jantan atau disebut juga dengan sperma. Selanjutnya vas deferens atau disebut juga dengan saluran sperma. Fungsi saluran ini untuk mengalirkan sperma dari testis menuju lubang urogenital. Lalu lubang urogenital adalah tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin. Melalui lubang urogenital itulah sperma dan air kemih dikeluarkan. Alat perkembangbiakan ikan betina, yaitu ovarium. Ovarium memiliki ciri-ciri. Pertama, bersifat internal, bentuknya memanjang dan umumnya berpasangan. Ciri yang kedua, sebagian besar berwarna keputih-putihan dan kekuning-kuningan pada waktu matang. Ketiga, tergantung pada dorsal mesosterium atau mesovarium. Lalu, ciri yang terakhir adalah berat sel telur pada saat matang mencapai 70% dari berat tubuh ikan. Sepasang ovarium memiliki fungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Oviduk berfungsi sebagai saluran keluarnya sel telur dari ovarium menuju urogenital. Lubang urogenital memiliki fungsi sebagai tempat keluarnya sel telur dan air kemih. Selanjutnya ada siklus reproduksi. Sebagian besar ikan memiliki siklus temporal. Fertilisasi sendiri dapat terjadi secara eksternal dan internal. Fertilisasi eksternal terjadi saat pertemuan ovum dan sperma terjadi di luar tubuh induk. Fertilisasi internal terjadi saat pertemuan ovum dan sperma terjadi di dalam tubuh induk. Siklus reproduksi dapat dibagi menjadi 3, yaitu siklus reproduksi musiman yang terjadi pada ikan mas, siklus reproduksi 1 kali dalam hidupnya yang terjadi pada ikan tuna dan ikan belut, siklus reproduksi tiap tahun atau terjadi pada musim tertentu yang terjadi pada catfish atau ikan lele. Selanjutnya adalah tempat pemijahan. Seperti yang kita ketahui, pemijahan adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma yang terjadi di luar tubuh hewan itu sendiri. Oleh karena itu, tempat pemijahan sangatlah penting bagi proses tersebut. Tempat pemijahan ikan mempunyai beberapa karakter khusus agar ikan merasa aman dan nyaman saat melakukan pemijahan. Karakter-karakter tersebut antara lain karakter eksternal yang meliputi suhu dan intensitas cahaya. Suhu di sini berkisar antara 25 sampai 26,5 derajat Celcius yang bisa ditemukan pada sore hari. Sedangkan intensitas cahaya, kebanyakan ikan menyukai intensitas cahaya yang rendah yang bisa ditemui pada sore dan malam hari. Contoh ikan yang melakukan pemijahan pada sore hari yaitu ikan kerapu macan, sedangkan pada malam hari ikan kerapu bebek. Yang kedua, karakter internal, yaitu meliputi kondisi kesehatan dan kesuburan
yang termasuk pemberian pakan dan kebersihan ikan itu sendiri. Selanjutnya, contoh beberapa tempat pemijahan ikan antara lain yang pertama, pitopil adalah proses pemijahan dengan menempelkan benih ke tanaman. Contoh ikan pitopilis adalah ikan mas. Di Indonesia, kebanyakan pembudidaya meletakkan hamparan ijuk yang dijepit bambu sebagai pengganti pada rumput. Litopil adalah tipe pemijahan yang terjadi pada dasar perairan berbatu atau berkerikil, contohnya terjadi pada ikan salmon. Psemopil adalah tipe pemijahan yang terjadi di dasar perairan berpasir, contohnya pada ikan nila. Dan pelagopil adalah tipe pemijahan yang terjadi di perairan terbuka, contohnya pada ikan lemuru, ikan layang, dan ikan tuna. Faktor penyebab gangguan reproduksi. Faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya reproduksi adalah faktor lingkungan, hormonal, genetik, dan infeksi penyakit. Faktor-faktor tersebut dapat mengganggu proses reproduksi pada berbagai nutrisi. Akibat gangguan proses reproduksi tersebut menyebabkan anestrus, infertilitas, akibat kegagalan fertilisasi dan kematian embrio, kematian fetus, kematian perintal dan neonatal.